Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Mutiana Gemasari, NIM 20010103334 dari kelas Islam dan Ilmu Pengetahuan A. Di sini saya akan memberikan informasi tentang Abu Ubaid. Profil Abu Ubaid. Abu Ubaid al-Hasim bin Salam al-Khurasani al-Harawi, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaid al-Hasim bin Salam. Abu Ubaid lahir di Herat pada tahun 154 Hijriah atau 770 Masehi. Abu Ubaid wafat pada tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi di saat usianya 67 tahun. Beliau adalah seorang ulama di bidang bahasa Arab. Ayahnya adalah seorang budak milik seorang Romawi. Ia menghabiskan masa kecilnya di Herat hingga usianya 20 tahun. Kemudian pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi, ia pindah ke berbagai kota seperti Kufah, Baghdad, Tartus, dan kota-kota di Syam untuk belajar dari para ahli fikih, tafsir, nahwu, dan bahasa Arab. Kemudian ia kembali ke Herat dan bekerja sebagai sastrawan. Lalu ia menjadi qadhi di Tartus pada tahun 192 Hijriah atau 807 Masehi dan menduduki jabatan tersebut hingga 18 tahun. Kemudian ia pindah ke Khurasan pada tahun 210 Hijriah atau 826 Masehi. Karena ia dekat dengan penguasa di sana, maka beliau diangkat sebagai wali. Abu Ubaid pergi haji pada tahun 219 Hijriah atau 834 Masehi dan tinggal di Mekah hingga beliau wafat. Pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid sangat menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama dalam perekonomian karena membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sistem keuangan publik Islam, terutama pada bidang administrasi pemerintah, merupakan hal yang sangat fenomenal yang terdapat dalam kitab Al-Anwar. Pada kitab ini dimuat sejarah ekonomi Islam selama 2 abad pertama Hijriah, yaitu pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan para pengikutnya dalam menghadapi dan mengelola permasalahan ekonomi. Beliau mengambil beberapa referensi dari ulama mazhab Syafi'i, yaitu Malik bin Anas dan ijtihad dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy'aribani. Yang pertama, tidak adanya nol tarif. Sumber penerimaan keuangan publik ada 4 sumber, yaitu kharaj, jizya, kumus, dan urusya. Yang ketiga, ada hak atas kekayaan publik. 4. Kebijakan pertanian. 5. Fungsi uang. Karya-karya Abu Ubaid. Abu Ubaid mempunyai banyak karya yang bermacam-macam dalam bidang ilmu, keilmuan, hadis, fikih, sastra, ekonomi, dan lainnya. Di antaranya yaitu Qarib Al-Quran, Kitab Ma'ani Al-Quran, Kitab Fadail Al-Quran, Kitab An-Nasyid wal Mansyur, Kitab Adab Ayi Al-Quran, Risalah fi Mawara Fil Quranil Karim min Ru'at Al-Qabail, Kitab Al-Qirat, Kitab Al-Mashhur wal Mahdud, Kitab Qarib Al-Hadis. Kontribusi Abu Ubaid dalam bidang ekonomi. Kontribusi Abu Ubaid dalam diskursus ekonomi Islam. Dalam filosofi hukum yang digagas Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai dasar dan prinsip. Abu Ubaid juga memandang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Abu Ubaid juga perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik dan dikelola secara profesional, proporsional, dan tidak eksploitatif. Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu. Jika kepentingan
individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik, yang terutama dalam Abu Ubaid itu ada 3, yaitu individu, publik, dan negara. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.